Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir bandang menerjang permukiman warga di lereng Gunung Selamat di Kabupaten Purbalingga. Sejumlah rumah rusak tertimbun material kayu dan bambu. Harga beras anjlok, para pedagang beras di Kabupaten Kudus rugi hingga puluhan juta rupiah. Diduga korban pembunuhan, mayat pria dengan kondisi membusuk ditemukan di sebuah perkebunan kopi di Kabupaten Semarang. Harga beras di Kabupaten Kudus mendadak turun selama beberapa hari terakhir. Para pedagang beras mengaku rugi karena mereka menjual beras setelah melewati proses membeli gabah dari petani dengan harga yang tinggi. Harga beras di Pasar Baru Kabupaten Kudus turun sebesar Rp1.000 per kilogram pada pantauan Selasa pagi. Sebelumnya harga beras sempat mencapai Rp11.500 per kilogram, namun kini turun menjadi Rp10.500 per kilogram. Kondisi ini tentu menjadi kabar baik bagi warga, namun tidak bagi pedagang beras. Pedagang seperti Mulyati mengaku kini harus menanggung rugi hingga puluhan juta rupiah. Pasalnya, stok beras yang mereka simpan saat ini bersumber dari gabah yang sebelumnya mereka beli dengan harga tinggi dari para petani. Setelah gabah diolah menjadi beras, malah harga beras anjlok. Dampaknya merugi banyak ya Mas. Karena harganya turun nih. Dulunya kan gabahnya mahal. Setelah diproses, dijemur, udah beberapa hari, baru kering, dijual beras malah turun. Masih banyak stok ya Bu? Iya, udah banyak stok. Ada 50 ton. Jadi kerugian kira-kira? Kira-kira ya sekitar 60 juta. 60 juta. Pedagang menduga anjloknya harga beras karena beras impor mulai masuk ke pasaran. Harga beras kian turun lantaran saat ini sudah mulai masuk musim panen. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Sementara di Kota Semarang, harga beras tak kunjung turun. Kenaikan harga kini malah diikuti sejumlah kebutuhan pokok lainnya seperti bawang dan cabai. Harga cabai rawit merah bahkan kini mencapai Rp60.000 per kilogram. Para ibu rumah tangga di Kota Semarang semakin pusing. Saat minyak kita masih langka dan harga beras kian meroket, kini mereka kembali tercekik karena harga bawang dan cabai juga ikut merangkak naik. Para ibu rumah tangga mengaku tidak punya pilihan karena sangat membutuhkan cabai dan bawang untuk memenuhi kebutuhan memasak sehari-hari. Kini mereka terpaksa putar otak dengan mengurangi jumlah pembelian dari biasanya. Kalau bisa ya harganya jangan naik, kalau bisa diturunkan atau stabil harganya. Kalau terlalu mahal ya untuk kebutuhan yang lain kurang cukup ya Mas. Bu, memang ini yang mengalami kenaikan di pasaran apa saja nih Bu? Ya di samping cabai, brambang, bawang merah itu ya Bu ya? beras, itu Mas. Terus minyak, goreng, itu yang pokok itu naik. Berdasarkan pantauan di Pasar Peterongan Kota Semarang Senin pagi, harga bawang dan semua jenis cabai mulai melambung. Cabai rawit misalnya naik Rp10.000 per kilogram, dari Rp50.000 kini menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai merah keriting juga naik Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Tidak hanya cabai, harga bawang merah juga ikut naik Rp20.000 per kilogram. Dari biasanya Rp30.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Para pedagang mengaku kenaikan harga sudah berlangsung selama sepekan terakhir karena petani gagal panen akibat cuaca buruk. Kondisi ini tak hanya membuat konsumen pusing, tetapi pendapatan pedagang juga merosot. Nggak ada pembeli nih, nggak mau belanja karena uangnya cukupan. Bu, kalau kenaikan ini sudah berlangsung sejak kapan ini Bu? Yo, setiap hari naik Mas. Setiap hari itu naik. Ini naik karena apa ini Bu? Karena hujan, Hujan. petani nggak bisa
panen. Para ibu rumah tangga dan pedagang berharap pemerintah segera mengambil langkah operasi pasar atau menstabilkan harga pasar, apalagi bulan puasa kian mendekat. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Untuk mempermudah calon haji membuat paspor, kantor Kementerian Agama Kota Salatiga menerapkan sistem baru dalam pembuatan paspor. Mereka memilih cara dengan menjemput bola sehingga calon haji tak perlu ke kantor imigrasi. Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga menggelar pembuatan paspor jemaah haji secara kolektif. Namun calon jemaah haji tak perlu datang ke kantor imigrasi Kota Semarang karena kantor imigrasi yang mendatangi calon jemaah haji. Kegiatan ini merupakan program isi paspor. Jadi pembuatan paspor digelar dengan cara jemput bola. Program ini mulai diuji coba untuk calon jemaah haji yang berangkat tahun ini. Tujuan program isi paspor untuk mempermudah calon jemaah haji sehingga tak perlu jauh-jauh datang ke Semarang untuk mengurus paspor. Setiap Senin hingga Rabu, petugas akan mendatangi 216 calon jemaah haji asal Kota Salatiga. Saat ini foto wawancara dilakukan 2 hari di sini. Pak, di Jawa Tengah selain di Salatiga di mana lagi Pak yang berada seperti ini Pak? Untuk saat ini masih di Salatiga, tapi untuk sebelumnya kita sudah melakukan isi paspor di daerah Kendal juga sudah, terus di daerah Demak juga sudah. Cara jemput bola ini jamaah haji dari Kota Salatiga tidak perlu jauh-jauh datang ke Semarang ke kantor imigrasi kelas 1 Semarang, tetapi cukup datang ke Hotel Laras Asri ini karena dari kantor imigrasi kelas 1 Semarang telah mengirimkan tim penyelesaian paspor jamaah haji berangkat tahun 2023. Adanya inovasi baru ini mendapat respon positif bagi calon jemaah haji karena memberi kemudahan. Saya sangat berterima kasih karena sudah tidak repot-repot lagi ke Semarang, cukup di Salatiga, tidak perlu menambah biaya yang tambah gitu. Syarat untuk mendapatkan pelayanan jemput bola ini minimal ada 30 orang pemohon paspor dari satu wilayah. Selain itu, calon jemaah haji juga harus membawa KTP asli, kartu keluarga asli, dan surat nikah atau akte kelahiran asli. Biaya pembuatan paspor jemput bola sebesar Rp500.000. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah puncak dari semua tahapan kompetisi membaca Al-Quran. Babak Grand Final Qori Cilik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qori Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Qori Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email qoricilik2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.